KBR Inspiratif, terpercaya. Tema Ayo Imunisasi Stop Pneumonia dan siaran hari ini dipersembahkan oleh Save the Children dan Pfizer. Masih bersama saya Ines Nirmala dan ketiga narasumber kita yaitu Bapak Harimawan Latif, Senior Campaign Manager Stop Pneumonia Save the Children, Dr. Nastiti dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Mas Aditya Dwi Putra, perwakilan ayah muda dari Save the Children. Nah, ini saya mau ke Mas Adit nih. Tadi kan kita sudah membicarakan seputar pentingnya pemberian imunisasi bagi anak dan boleh diceritain juga Mas Adit dalam memberikan perhatian dan juga merawat anak. Menurut Mas Adit, seperti apa dukungan yang bisa diberikan oleh ayah? Ya, terima kasih Mbak Ines. Kalau untuk bentuk dukungannya itu ada banyak ya Mbak Ines ya. Jadi beberapa di antaranya itu kita terus mengikuti perkembangan anak sesuai dengan umur ataupun tahapan-tahapannya. Terus kita juga sebagai ayah ya mendukung istri ketika memberikan ASI eksklusif kepada anak sebagai salah satu upaya mencukupkan gizi untuk anak itu sendiri dan juga memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Nah, ini kan biasanya kan setiap anak itu, apalagi anak aku ya, itu kan punya juga buku tumbuh kembang ya dari dokter gitu kan. Nah, itu yang saya dan juga istri jadikan acuan gitu. Jadi kita bikin reminder di tanggal, jadi bisa ngebantu juga ngingatin istri untuk kontrol setiap dengan tepat waktu ya. Dan juga selalu menemani anak ketika divaksin itu atau diimunisasi. Jadi itulah beberapa yang saya lakukan dalam memberi perhatian kepada anak sih. Iya. Nah, sekarang sepertinya juga sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Kita beri kesempatan dulu untuk Resi di Jakarta. Halo, selamat pagi Resi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan apa yang mau ditanyakan atau ada komentar? Oke, mau nanya, ini kan lagi pandemi sekarang kan ya. Tadi juga dibilang atau pneumonia ini katanya gejalanya COVID gitu kan. Nah, untuk anak itu lebih mana yang didahulukan, harus vaksin COVID dulu atau imunisasi pneumonia dulu? Oh gitu. Ya. Oke, baik, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Nastiti. Tadi sudah jelas ya dok ya pertanyaannya? Silakan. Sudah jelas Mbak Ines. Iya. Ya, jadi begini, pneumonia itu kan infeksi paru yang penyebabnya bisa berbagai macam bakteri maupun virus. Bakterinya tadi nomor 1 pneumococcus, nomor 2 HIV. Nah, virus ini banyak sekali, ada virus influenza, virus campak. Sekarang ini virus COVID juga bisa menyebabkan pneumonia. Nah, jadi sekarang kalau kita khawatir dengan pandemi ini, kemudian pneumonia karena bakteri dan virus lain juga masih banyak terjadi, apa yang harus segera diberikan? Yang pertama mengenai vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID untuk saat ini memang indikasinya untuk anak usia 12 tahun ke atas. Sehingga anak di bawah 12 tahun itu belum rekomendasi untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Dan yang lagi menjadi perhatian adalah pneumonia pada balita itu memang lebih banyak terjadinya karena virus atau bakteri yang tadi saya sebutkan. Untuk COVID-nya sendiri pada balita persentase kematiannya lebih kecil daripada orang dewasa. Ketika awal pandemi dan masih berlangsung sampai sekarang, semua badan kesehatan dunia, WHO maupun Badan Dunia Amerika, CDC, dan semua badan dunia termasuk Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga, menyarankan atau merekomendasikan semua anak untuk segera melengkapi imunisasi, terutama imunisasi yang terkait dengan pneumonia, seperti imunisasi pneumococcus tadi, PCV, HIV, kemudian campak, dan imunisasi influenza. Kenapa? Karena seringkali ketika ada pandemi ini, kemudian terjadi pneumonia, ternyata penyebab virusnya atau bakterinya tidak cuma satu. Sehingga orang-orang yang terkena pneumonia ini seringkali selain COVID, dia ada bakteri atau virus yang mendompleng, yang memperberat kondisi sakitnya paru-paru tadi. Jadi bukan cuma ada virus satu macam, tapi bisa ada bakteri lain termasuk tadi bakteri pneumococcus, virus influenza. Sehingga ketika seseorang yang imunisasinya sudah lengkap, termasuk imunisasi pneumococcus, influenza, campak, ketika dia terkena COVID, maka dia
cukup menghadapi kuman atau virus COVID-nya saja, sehingga tidak khawatir dengan adanya infeksi sekunder kita katakan atau infeksi yang menyertai atau koinfeksi. Jadi sarannya adalah ketika anak belum masuk kriteria mendapat vaksinasi COVID, segera lindungi dengan imunisasi yang ada di jadwal yang ada di IDAI maupun di Kementerian Kesehatan. Dan khususnya terutama balita ya, karena angka pneumonia cukup tinggi pada balita. Demikian. Nah, ada pertanyaan juga dari WhatsApp oleh Nanang di Surabaya. Kalau anak sudah usia 3 sampai 5 tahun, apakah sudah bisa mendapatkan vaksin PCV dan usia berapa sebaiknya mendapat vaksin PCV? Ya, untuk imunisasi PCV memang ada dua macam ya, ada dua macam jadwal. Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan itu diberikan 3 kali, bisa 2 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Tapi nanti implementasi dari program pemerintah itu diberikannya 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Pada prinsipnya, untuk pneumokokus ini, semakin mudah dia menyerang anak, dia semakin tinggi angka kematiannya. Oleh sebab itu, ketika sudah direkomendasikan untuk mendapat PCV pertama kali usia 2 bulan, kalau bisa jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat nanti bisa memperberat risiko kematian jika terkena pneumokokus ini. Jadi, mulai diberikan usia 2 bulan untuk vaksinasi pneumokokus. Kalau anaknya sudah 3 tahun, tapi masih balita, belum pernah imunisasi, bisa diberikan 1 kali. Dalam konteks itu kita sebutnya adalah imunisasi kejar atau catch up immunization. Karena kalau sudah 3 tahun kita tidak perlu memberikannya 3 kali, tapi cukup 1 kali. Iya, baik. Nah, ini untuk orang tua juga yang kemungkinan dokter ketika masa pandemi ini berpikir atau mempertimbangkan untuk menunda pemberian imunisasi, apakah ada pesan atau saran untuk orang tua menunda imunisasi ini, seperti apa dampaknya walaupun di tengah pandemi? Ya, kita sekarang sudah beradaptasi dengan pandemi ini. Ketika awal mungkin masih khawatir, tapi sekarang semua layanan kesehatan sudah beradaptasi, sudah menyesuaikan, sudah membuat layanan-layanan supaya aman dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi tidak perlu takut, tapi kalau kita boleh menyarankan, pilihlah layanan kesehatan yang memang dari awal sudah menjalankan protokol kesehatan dengan benar, terlebih lagi kalau untuk bayi sehat yang akan imunisasi, yang layanan-layanan kesehatan itu menyediakan preregistrasi atau perjanjian untuk kunjungan. Dengan perjanjian kunjungan ini, kemungkinan untuk kita terlalu lama menunggu di rumah sakit, kemudian kemungkinan untuk bertemu dengan orang banyak menjadi diminimalisir. Saya kira rumah sakit sudah banyak melakukan praktek seperti ini. Jadi preregistrasi baik online maupun by phone ya, sehingga diatur supaya tidak ketemu. Kemudian yang kedua, jika kemarin sempat tertunda imunisasinya, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah menyarankan untuk melakukan apa yang disebut imunisasi ganda atau double shot atau multiple injection. Jadi dalam satu kunjungan itu bisa disuntik 2 suntikan imunisasi untuk mengejar ketertinggalan. Praktek multiple injection atau imunisasi ganda di satu waktu itu sudah banyak dipraktekkan di negara-negara maju dan itu aman baik oleh WHO maupun semua badan dunia. Jadi tidak perlu khawatir, justru kalau tertunda nanti akan lebih berbahaya jika anak itu terpapar oleh penyakit tersebut. Iya. Nah, kalau Mas Adit nih sebagai orang tua, seperti apa pengalamannya untuk memberikan imunisasi secara lengkap untuk anak walaupun di tengah masa pandemi ini? Ya, kalau misalnya saya itu kan dapat itu ya jadwal ya. Jadi ya tetap aja ikutin jadwal dan stick pada jadwal itu gitu kan. Jadi ya mungkin ada pandemi ini kan banyak banget kabar yang bisa bikin kita misinformasi dan juga terutama di lingkungan keluarga sendiri gitu kan yang bilang jangan ke rumah sakit nanti anaknya kena COVID gini gitu kan. Padahal ya mereka pada takut sama COVID gitu kan. Padahal pneumonia dan campak itu lebih berbahaya bagi anak gitu. Iya. Jadi aku ngikutin aja sih jadwalnya. Anaknya usia berapa tahun, Mas? Yang pertama usia 3 tahun.
Maret kemarin, yang kedua itu usia 1 tahun 1 bulan. Iya, jadi masih ongoing ya untuk pemberian imunisasi ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik KBR.